Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa agar pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita mulai, apakah hari ini semuanya hadir? Alhamdulillah. Baik, pekan lalu kita sudah mempelajari materi terkait sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini kita akan membahas materi terkait ikhlas, taat, istiqomah dan taubat. Di belakang ibu sudah siapkan PPT yang dimana di sini terangkum materi terkait ikhlas, taat, istiqomah dan taubat. Ibu sudah siapkan PowerPoint yang dimana dalam PowerPoint ini sudah ibu paparkan materi tentang ikhlas, taat, istiqomah dan taubat. Jadi ikhlas di sini secara bahasa berarti suci dari kotoran. Secara istilah ikhlas merupakan niat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu taat. Taat secara bahasa berarti patuh, tunduk. Sedangkan secara istilah taat berarti patuh terhadap perintah dan aturan yang berlaku. Kemudian yang terakhir yaitu terkait tentang taubat. Taubat di sini secara bahasa berarti kembali. Secara istilah taubat berarti kembali ke jalan yang benar, yang dimana jadi taat kepada Allah merupakan patuh dan tunduk akan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang berhubungan dengan makhluk manusia dan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu istiqomah, yang dimana istiqomah di sini secara bahasa berarti lurus. Secara istilah, istiqomah berarti suatu sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yang dimana jalan itu senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat di sini dapat diartikan sebagai kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak melakukan kembali dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, jadi dalam materi ikhlas, taat, istiqomah dan taubat ini dapat ibu simpulkan bahwa ketika kita ikhlas melakukan sesuatu yang dimana sesuatu itu semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taat, ketika kita taat akan aturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya, maka Allah juga akan cinta kepada kita. Seperti melakukan sholat, menjauhi segala larangannya, tidak mencuri dan lain. Kemudian istiqomah. Nah, ketika kita istiqomah di jalan Allah, di mana jalan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cinta kepada kita. Seperti kita membaca Al-Quran setiap hari, sedikit namun istiqomah melakukan ibadah tersebut, maka Allah akan cinta kepada kita. Kemudian yang terakhir yaitu taubat. Ketika kita melakukan suatu hal yang menimbulkan dosa, perbuatan yang buruk seperti mencuri, kemudian kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha dan berjanji tidak akan melakukan kembali hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kita karena kita melakukannya dengan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, di sini Ibu mau kalian mencari atau membuat contoh terkait materi yang sudah Ibu paparkan tadi, yaitu terkait tentang ikhlas, taat, istiqomah dan taubat. Ibu kasih waktu 5 menit. Alhamdulillah anak-anak Ibu sudah bisa memberikan contoh terkait materi yang sudah Ibu sampaikan. Baiklah, jadi sampai di sini Ibu rasa kalian sudah paham semua ya tentang materi yang sudah Ibu jelaskan tadi.
Nah, di sini sekarang Ibu akan berikan satu pertanyaan bagi kalian semua. Bagi yang bisa menjawab, silakan angkat tangannya karena ini akan menjadi nilai tambahan di mata pelajaran Ibu. Pertanyaannya, jelaskan pengertian tentang taubat. Iya, Putri? Bagus sekali jawabannya. Jawabannya benar. Ada yang ingin menambahkan atau menjawab lagi? Iya, Multazam? Oh iya, jawabannya bagus sekali. Ada yang mau menambahkan lagi? Tidak ada? Alhamdulillah, Ibu rasa kalian semua sudah paham ya. Nah, jadi pesan Ibu, kalian harus bisa menanamkan sifat ikhlas, taat, istiqomah, dan taubat dalam kehidupan kalian sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, untuk pertemuan minggu depan, kita masih membahas terkait tentang ikhlas, taat, istiqomah, dan taubat. Akan tetapi yang kita bahas minggu depan ialah terkait tentang fenomena-fenomena positif terkait tentang ikhlas, taat, istiqomah, dan taubat, dan hikmah atau manfaat dari istiqomah, ikhlas, taat, dan taubat. Baiklah, marilah kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.